Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur marilah senantiasa ada dalam diri kita atas segala rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Dan ini adalah anugerah yang terbesar buat kita, adalah modal untuk kita. Yang pertama, untuk melakukan aktivitas kita dalam rangka kita untuk selalu bisa memahami, mengerti, dan mengenal akan siapa diri kita dan sampai di mana kedudukan atau dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kesadaran kita akan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap gerak dan diam kita akan benar-benar terasa, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi amal ibadah semata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat, dan tentunya kita selaku umat Islam yang telah menyatakan kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tema atau judul khutbah kita pada hari ini adalah amalan itu tergantung pada endingnya atau akhir daripada hayat hidup kita. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Demikian juga Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa innahu lamin ahlin nar. Ada seseorang melakukan amalan penghuni surga, padahal sesungguhnya dia adalah penghuni neraka jahanam. Dan di lain hadis Nabi juga pernah bersabda, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar wa innahu lamin ahlil jannah. Ada seseorang melakukan amalan penghuni neraka, ini luar biasa lagi, padahal dia adalah penghuni surga. Jadi ini bagaimana sebenarnya penjelasan tentang hadis-hadis seperti ini. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika perang Uhud, barang siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang ini. Padahal orang ini sangat hebat dalam bertempur, sangat hebat dalam berperang. Berapa banyak orang musyrikin tewas di tangannya. Dia orang yang disinyalir Nabi tersebut diikuti oleh seorang sahabat
Dia heran mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang ini. Maka ia terus untuk mengikuti pemuda tersebut. Dan orang yang disabdakan Nabi ini terus bertempur dengan hebat sampai dia terluka. Ternyata ketika terluka, dia tidak kuasa menahan rasa sakitnya, maka dia pun menegakkan pedangnya. Lantas dia menindihkan pedang ke dadanya, sampai pedang tersebut tembus sampai belakang dadanya, dan dia mati terbunuh oleh dirinya sendiri. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang mengamalkan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah penghuni neraka jahanam. Itu salah satu contoh penjelasan daripada hadis tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini tentu mengingatkan agar kita tidak bangga dengan apa yang telah kita lakukan, dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan tilawah yang telah kita lakukan, dengan sedekah yang telah kita lakukan, dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita lakukan, dengan sholat yang telah kita lakukan, dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Janganlah kita merasa bangga karena kita tidak tahu akhir daripada hayat hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardi tamut." Dan tidak ada satu jiwa pun tahu di mana bumi dia akan meninggal dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna dari penggalan ayat tersebut, kita tidak tahu bagaimana kondisi kita di bumi ketika kita meninggal dunia, apakah dalam kondisi baik atau pada akhirnya kita akan su'ul khotimah. Allah Subhanahu wa taala menggaibkan ini semua. Ini adalah rahasia Allah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang takdir seseorang. Apakah kita penghuni surga ataupun kita adalah penghuni daripada neraka jahanam. Di antara hikmahnya, kata para ulama, agar kita tidak ujub dengan apa yang telah kita lakukan, tidak merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Kita tidak tahu bagaimana amalan kita yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalaupun kita mengetahui bahwasanya kita adalah penghuni surga, tentu kita akan menjadi orang yang sombong. Kemudian kita menjadi malas beramal karena tahu bahwa kita adalah penghuni surga. Dan sebaliknya, jika kita tahu bahwa kita adalah penghuni neraka, maka kita akan semakin kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin berbuat zalim karena tahu bahwa kita ada semata-mata akan masuk neraka. Tetapi ketika perkara ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu mengetahuinya, maka setiap hamba, setiap kita tentu akan berhati-hati dengan amal yang kita lakukan. Kita tidak perlu ujub dan bangga dengan apa yang telah kita lakukan, dan jangan pula kita merendahkan diri kita dan orang lain juga. Bisa jadi ada pelaku maksiat di hadapan kita, belum tentu akhir dari pelaku maksiat tersebut buruk di sisi Allah. Bisa jadi kita bertaubat kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dan Allah menganugerahkan husnul khotimah baginya. Oleh karenanya, seorang salaf yang bernama Habs berkata kepada Ibnu Mubarak, "Aku melihat seorang laki-laki membunuh laki-laki yang lain, lantas terbetik dalam hatiku bahwasanya aku lebih baik daripada pembunuh tersebut. Maka apa kata Ibnu Mubarak? Engkau merasa aman terhadap dirimu, itu lebih berat perkaranya daripada dosa orang yang melakukan pembunuhan tersebut." Maksud ucapan Ibnu Mubarak ini adalah atas dasar apa engkau merasa lebih baik daripada dia. Apakah engkau merasa pasti masuk surga dan pembunuh tersebut pasti masuk neraka? Kamu tidak tahu bagaimana akhirmu dan bagaimana akhir daripada pembunuh tersebut.
Bisa jadi engkau ditutup dalam keburukan, dan bisa jadi pelaku maksiat tersebut berakhir dalam kebaikan. Oleh karenanya, bagaimanapun seseorang beramal soleh, hendaknya dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga amalan tersebut, dan selalu memohon kepada Allah agar senantiasa dianugerahkan rahmat, taufik, hidayah serta anugerah serta husnul khotimah di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah gunakan dia sebelum wafatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah menggunakannya? Maksudnya adalah menggunakan dia dalam amal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memudahkan dia dalam beramal sebelum dia meninggal dunia. Kemudian dia akan mencabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara perkara yang sangat mempengaruhi kita meraih husnul khotimah atau mendapatkan suul khotimah ketika meninggal dunia dalam kondisi baik atau meninggal dalam kondisi buruk adalah keikhlasan. Artinya kita tidak ikhlas. Artinya dia tidak ikhlas ketika dia beramal soleh. Ada penyakit di dalam hatinya. Apakah kita ingin dipuji? Apakah kita ingin disanjung? Atau kita ingin dihormati? Atau kita bangga dengan amal yang kita lakukan? Atau kita merendahkan orang lain? Kita menjelekkan amal perbuatan orang lain? Kita menganggap remeh amal orang lain? Penyakit ini akan membuat kita terjerumus ke dalam su'ul khotimah. Maka jangan kita percaya, maka jangan sampai kita terlalu percaya diri bahwa kita selalu ikhlas. Hendaknya kita selalu mengecek jiwa kita, mengecek batin kita, karena yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita selama ini ikhlas dalam beramal soleh, ataukah kita mengharap pujian dan sanjungan? Apakah kita mengharap pengakuan dari warga sekitar, atau kita beramal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Pemahaman tentang semata-mata terhadap Allah Subhanahu wa taala ini adalah konsep la haula wala quwata illa billah, bahwa yang menggerakkan dan mendiamkan kita itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang niatnya tidak benar akan membuat seorang meraih su'ul khotimah. Semoga kita tergolong orang-orang yang ikhlas di sisi Allah, bukan lagi dalam pandangan manusia dan diri kita. Karena sejatinya ikhlas itu bukanlah kata-kata, bukanlah rasa, dan bukan pula sikap dan perbuatan, serta tidak ada ciri-cirinya, melainkan dia adalah anugerah dan hak mutlak Allah untuk menentukannya. Ikhlas itu adalah ketika kita sudah tidak lagi merasa rasa, tidak lagi merasa apa-apa atas segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan atas diri kita sendiri sudah tidak merasa ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.